Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Nurhodijah dari kelas 10 APL 1. Kali ini saya ingin menjelaskan cara menghitung jasa giro dan juga bunga tabungan. Oke, yang pertama kita mulai dari perhitungan jasa giro. Di sini sudah ada contoh soal. Berikut transaksi yang terjadi pada rekening giro Nyonya Ani pada bulan November 2021. 1 November saldo awal Rp800.000. 6 November setor tunai Rp700.000, 11 November tarik dengan cek Rp600.000, 16 November clearing masuk Rp200.000, 19 November transfer masuk Rp500.000, 27 November setor clearing Rp800.000, 30 November clearing masuk Rp1.000.000. Susunlah rekening koran Nyonya Ani dan hitung berapa bunga yang diterima. Dihitung dengan metode saldo terendah dan saldo rata-rata dengan bunga 14% per tahun, dan nasabah dikenakan pajak 15% atas bunga giro. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat laporan rekening koran Nyonya Ani per 30 November 2021 seperti pada gambar berikut ini. Jika terjadi penambahan saldo, maka saldo akan bertambah di sisi kredit, sedangkan jika terjadi pengurangan saldo, saldo akan bertambah di sisi debit. Seperti 1 November, transaksi saldo awal bertambah di sisi kredit sebesar Rp800.000. 6 November setor tunai bertambah di sisi kredit Rp700.000. 11 November tarik dengan cek, saldo berkurang jadi bertambah di debit sebesar Rp600.000. 16 November clearing masuk berkurang, saldo berkurang bertambah di debit Rp200.000. 19 November transfer masuk bertambah di sisi kredit Rp500.000. 27 November store clearing bertambah di sisi kredit Rp800.000. 30 November clearing masuk bertambah di sisi debit Rp1.000.000. Perhitungan saldo, jumlah saldo kredit dikurang debit, atau jumlah saldo sebelumnya dikurang kredit. Karena 1 November itu awal bulan, jadi kita akan masukkan yang kreditnya saja, jadi Rp800.000. Lalu 6 November saldo sebelumnya yaitu Rp800.000 ditambah Rp700.000 karena dia bertambah saldonya, jadi Rp1.500.000. Pada 11 November terjadi pengurangan Rp600.000, jadi Rp1.500.000 dikurang Rp600.000 sama dengan Rp900.000, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan menghitung jasa giro pada metode saldo terendah. Pertama, kita menghitung bunga sebelum pajak dengan rumus presentase bunga dikali saldo terendah dibagi 12 bulan, sama dengan 14% dikali Rp700.000 dibagi 12, sama dengan Rp8.166,66 per bulan, dan dibulatkan menjadi Rp8.167 per bulan. Yang kedua, kita menghitung pajak. Rumusnya presentasi pajak dikali bunga sebelum pajak, sama dengan 15% dikali Rp8.167 sama dengan Rp1.225,05, dan dibulatkan menjadi Rp1.225. Yang terakhir, kita menghitung bunga bersih. Bunga sebelum pajak dikurang pajak sama dengan Rp8.167 dikurang Rp1.225 sama dengan Rp6.942. Yang kedua, kita menghitung jasa giro dengan metode saldo rata-rata. Yang pertama, kita harus mencari nilai saldo rata-rata dari rekening keuangan dengan rumus jumlah saldo 1 bulan dibagi banyak transaksi dalam 1 bulan. Setelah dijumlah, saldo Rp8.100.000 dengan banyaknya transaksi dalam 1 bulan yaitu 7. Jadi Rp8.100.000 dibagi 7 sama dengan Rp1.157.142,857.
dibulatkan menjadi Rp1.157.143. Yang kedua, kita mencari bunga sebelum pajak dengan rumus presentasi bunga dikali saldo rata-rata dibagi 12 bulan sama dengan 14% dikali Rp1.157.143 dibagi 12 sama dengan 13.500,0016 dibulatkan menjadi 13.500. Selanjutnya kita mencari pajak dengan cara presentasi pajak dikali bunga sebelum pajak, yaitu 15% dikali 13.500 sama dengan Rp2.025. Selanjutnya kita mencari bunga setelah pajak, yaitu bunga sebelum pajak dikurang pajak, yaitu 13.500 dikurang Rp2.025 sama dengan Rp11.475. Selanjutnya kita akan mencari perhitungan bunga tabungan. Di sini sudah ada contoh soal. Nia memiliki tabungan di Bank ABC Cabang Jakarta. Berikut transaksi selama bulan Oktober 2021. 1 Oktober saldo awal Rp10 juta. 4 Oktober penerimaan transfer Rp5 juta. 13 Oktober penarikan tunai Rp7.500.000. 24 Oktober transfer ke bank lain Rp2 juta. 24 Oktober biaya transfer ke bank lain Rp6.500. 28 Oktober setor tunai Rp2 juta. Perintahnya, buat rekening koran dari tabungan Nia. Hitung bunga yang didapatkan Nia selama bulan Oktober 2021 jika dihitung dengan A. Saldo harian, saldo di atas Rp1 juta dengan bunga 3%, saldo di atas Rp5 juta dengan bunga 7%, saldo di atas Rp10 juta dengan bunga 10%, saldo di atas Rp15 juta dengan bunga 15%. Yang ke B, saldo rata-rata bunga per tahun 12%, saldo terendah bunga per tahun 12%, pajak per tahun untuk keseluruhan metode 17%. Yang pertama, sama seperti jasa giro sebelumnya, kita membuat laporan rekening koran terlebih dahulu. Laporan rekening koran Nyonya Ani per 30 November 2021. Penempatan debit kredit serta perhitungan saldo sama seperti ada jasa giro sebelumnya juga. Selanjutnya kita akan menghitung bunga tabungan dengan saldo harian. Yang pertama kita menghitung bunga terlebih dahulu dengan rumus saldo harian dikali masa saldo atau lama saldo bertahan dibagi 360 hari setara dengan 1 tahun dikali suku bunga. Yang pertama 10 juta dikali 3 dibagi 360 dikali 7%. Karena saldo lebih dari 5 juta jadi suku bunganya 7%. Sama dengan 5.833,33. Selanjutnya 15 juta dikali 9 dibagi 360 dikali 10%. Karena jumlah saldo lebih dari 10 juta jadi suku bunganya 10%. Sama dengan Rp37.000. Selanjutnya 7.500.000 dikali 11 dibagi 360 dikali 7% sama dengan 16.041,66. Selanjutnya 5.493.500 dikali 4 dibagi 360 dikali 7% sama dengan 4.272,72. Selanjutnya 7.493.500 dikali 4 dibagi 360 dikali 7% sama dengan 5.828,27 rupiah. Dari hasil saldo dikali lama masa saldo dibagi 360 dikali suku bunga dijumlah semuanya menjadi 68.975,98 dibulatkan menjadi Rp69.000. Pajak sama dengan Rp69.000 dikali 17% sama dengan Rp11.730. Dari Rp69.000
dikurang 11.730 dengan hasil Rp57.270. Yang kedua, kita menghitung bunga tabungan dengan saldo rata-rata. Yang pertama, kita harus mencari saldo rata-rata tersebut. Jumlah saldo 1 bulan pada rekening koran yaitu Rp45.487.000 dibagi banyaknya transaksi yaitu 5 transaksi. Sama dengan Rp9.097.400. Yang kedua, kita mencari bunga sebelum pajak. Dengan rumus presentasi bunga dikali saldo rata-rata dibagi 12 bulan. Sama dengan 12% dikali Rp9.097.400 dibagi 12. Sama dengan Rp90.974. Selanjutnya kita mencari pajak. Dengan rumus bunga sebelum pajak dikali presentasi pajak sama dengan Rp90.974 dikali 17% dengan jumlah Rp15.465,58 dan dibulatkan menjadi Rp15.466. Yang terakhir, kita mencari bunga setelah pajak. Dengan rumus bunga sebelum pajak dikurang pajak yaitu Rp90.974 dikurang Rp15.466 dengan hasil Rp75.508. Yang ketiga, kita mencari bunga tabungan dengan saldo terendah. Yang pertama, kita mencari bunga sebelum pajak terlebih dahulu. Dengan rumus presentasi bunga dikali saldo terendah dibagi 12 bulan, yaitu 12% dikali Rp5.493.500 dibagi 12. Dengan jumlah Rp54.935. Selanjutnya kita mencari pajak dengan rumus bunga sebelum pajak dikali persentase pajak sama dengan Rp54.935 dikali 17% dengan hasil Rp9.338,95 dibulatkan menjadi Rp9.339. Yang terakhir, kita mencari bunga setelah pajak dengan rumus bunga sebelum pajak dikurang pajak yaitu Rp54.935 dikurang Rp9.339 dengan hasil Rp45.596. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai cara perhitungan jasa giro dan bunga tabungan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.